Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku Nesyas. Jadi di video kali ini aku akan bahas materi IPA kelas 9 bab 1. Nah, pada part 3 ini kita akan bahas organ reproduksi pada perempuan ya. So, langsung aja kita mulai. Nah guys, perhatikan gambar ini. Ini merupakan organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Ada ovarium, terus tuba fallopi, infundibilum, terus fibriae, terus rahim atau uterus. Ada juga endometrium atau dinding rahim, ada cervix, dan juga vagina. Nah, pada video kali ini kita akan sama-sama membahas ya guys, sebenarnya apa sih fungsi dari organ-organ ini. Nah, pada alat reproduksi luar itu terdapat yang namanya vulva, merupakan yang paling luar ya guys. Vulva ini dibatasi dengan sepasang bibir yang disebut labium. Dalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan juga saluran reproduksi atau vagina. Nah, itu kan alat reproduksi luar guys. Sekarang kita masuk ke yang alat reproduksi yang dalam ya guys. Yang pertama ini ada ovarium atau indung telur. Ovarium terletak pada sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Nah guys, ovarium ini berjumlahnya sepasang ya, dan memiliki bentuk seperti telur dengan ukuran itu sekitar 4 cm kali 3 cm kali 2 cm. Nah, di dalam ovarium terdapat kumpulan sel yang disebut dengan folikel. Di dalam folikel, sel telur atau ovum berkembang. Nah, sel-sel oosit atau calon sel telur berkembang sejak awal kehidupan seseorang perempuan dan mencapai kematangan setelah pubertas. Folikel ini juga menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan juga progesteron. Pada setiap bulan, sel telur yang telah matang dilepaskan dari ovarium. Nah, proses pelepasan sel telur dari indung telur ini disebut dengan ovulasi. Selanjutnya guys, sel telur itu akan ditangkap oleh fimbriae dan kemudian akan bergerak ke saluran telur atau tuba fallopi. Nah, yang kedua ada saluran reproduksi. Nah, saluran reproduksi ini terdiri atas 3 ya, yaitu saluran telur atau tuba fallopi, uterus, dan juga vagina. Kita bahas dari saluran telur atau tuba fallopi. Tuba fallopi atau oviduk berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri yang memanjang ke arah samping dari uterus. Panjang tuba fallopi ini sekitar 10 cm. Saluran telur berakhir dalam struktur berbentuk corong yang disebut infundibilum, yang ditutup dengan fimbriae. Fimbriae menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Fungsi saluran telur adalah membawa sel telur dari infundibilum ke rahim. Pada saluran telur inilah terjadi fertilisasi atau pembuahan. Setelah terjadi fertilisasi, saluran telur akan menyalurkan zigot atau hasil fertilisasi menuju uterus atau rahim. Nah, yang kedua ada rahim atau uterus. Rahim merupakan organ yang memiliki dinding tebal dan juga memiliki bentuk seperti buah pir yang terbalik. Secara normal guys, rahim ini terletak di atas kantong kemih. Rahim berfungsi sebagai tempat perkembangan janin. Pada saat seseorang perempuan tidak hamil, rahim memiliki ukuran 5 cm. Terus kalau misalnya orang itu hamil guys, rahim ini mampu mengembang hingga 30 cm loh guys. Nah, jadi ukuran rahim ini menyesuaikan dengan perkembangan bayi. Dinding rahim atau endometrium memiliki peranan dalam pembentukan plasenta. Apa sih plasenta? Plasenta merupakan organ yang menyuplai nutrisi yang dibutuhkan bayi selama perkembangannya. Pada perempuan yang tidak hamil, ketebalan dinding rahim bervariasi selama siklus menstruasi bulanan yang akan dibahas pada bagian berikutnya ya guys. Terus yang ketiga ada yang namanya vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Vagina tersusun atas otot-otot yang elastis, dilapisi selaput membran yang disebut dengan selaput darah atau hymen. Saluran yang menghubungkan vagina dengan rahim adalah cervix atau leher rahim. Vagina berfungsi sebagai organ reproduksi, saluran untuk aliran darah menstruasi dari rahim, dan juga jalan lahir bayi. Pada saat bayi akan lahir, terjadi kontraksi otot-otot pada dinding rahim.
kontraksi inilah guys yang biasanya menyebabkan bayi itu terdorong ke jalan lahir atau vagina. Selanjutnya kita akan membahas tentang oogenesis. Nah, tahukah kalian apa sih itu oogenesis? Nah, oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai masuk ke masa pubertas. Oogenesis ini guys dimulai itu sebelum anak perempuan lahir loh. Dan tahukah kalian pada saat baru lahir anak perempuan itu sudah memiliki bakal sel ovum atau sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun hanya sekitar 40.000 saja yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas, dan hanya 400 guys yang akan matang atau berkembang sempurna. Satu sel telur yang matang diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi atau siklus menstruasi perempuan. Di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya atau folikel primordial. Folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar menjadi folikel primer. Lalu berkembang lagi nih guys menjadi folikel sekunder dan pada akhirnya menjadi folikel matang. Selama folikel berkembang, sel primordial akan membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Oogonium kemudian dapat mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk 1 oosit sekunder dan 1 oosit polosit. Polosit kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 yang menghasilkan 2 polosit. Oosit sekunder selanjutnya juga mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk 1 ootit dan juga 1 polosit. Ootit kemudian mengalami diferensiasi membentuk ovum. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan 1 sel telur ovum yang bersifat haploid dan juga 3 polosit atau badan polar yang bersifat haploid. Namun guys, yang dapat berfungsi itu hanya 1 sel telur atau ovum.